Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rita Maulida dari kelas 10-3 dan absen 29. Hari ini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang identitas diri, tindakan sosial dan ini saya akan membahas bab 1 yaitu tentang sejarah sosiologi. Yang pertama ada sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Awalnya sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisaran pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat ini disebut dengan sosiologi. Menurut Brigitte Bulger gak tuh? Menurut Brigitte dan Peter L. Beger dalam Soeharto 2004, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosiologi yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. The rest to the taken for granted world. L. Lanier Decker dalam Soeharto 2004 mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi revolusi industri dan revolusi Prancis, kapitalisme pada abad akhir 15, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan referensi yang dicetus Martin Luther, meningkatkannya individualisme, lahirnya pengetahuan modern dan berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Leon Decker dalam Soeharto 2004, ancaman-ancaman tersebut perubahan jangka panjang yang ketika itu sangat mengguncang masyarakat Eropa. Jalan dengan Leon Decker, Anthony Giddens 2001 menyatakan latar belakang lainnya sosiologi adalah serangkuman perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-19. Peristiwa ini secara permanen mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menandai kemenangan ide-ide dan nilai-nilai sekuler seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya mendorong para ahli untuk menciptakan pemahaman baru tentang kehidupan sosial alam. Auguste Comte 1798 sampai dengan 1857, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu saja berakibat positif seperti perkembangannya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis setelah terjadinya revolusi Prancis. Masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Ia memberi nama ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi ialah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dalam sosiologi membuat dipandang sebagai perintis politisisme. Comte mengusulkan studi sosiologi dan bagian utama, yakni estetika sosiologi dan dalam estetika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terikat. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai bapak sosiologi. Sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer 1800
1860 sampai dengan 1903 melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung seperti layaknya suatu organisme. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emil Durkheim 1858 sampai dengan 1917 mengembangkan metodologi sosial melalui bukunya The Rules of Sociological, bahwa sosiologi memiliki objek yang jelas yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi bebas nilai value free, Weber berpendapat bahwa ide ini dan nilai penerapan faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Selain di Eropa, sosiologi juga berkembang di benua Amerika. Salah satu sosiologi ternama dari Amerika Serikat adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisme yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkannya pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System 1951 yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Keempat fungsi ini dikenal sebagai paradigma agil, adaptional, goal attainment, integration, dan lethargy. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegara IV misalnya telah memasukkan unsur-unsur hubungan manusia pada berbagai golongan berbeda, intergroup relation, dalam ajaran Pulanggrah Selo Sumarjo dalam Swekanto 1982. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peltak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikan yang digunakan pada taman siswa, yaitu ing ngaso Suntolodo ing Madya Mangung Karso Tuturi Handayani. Berarti di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini masih banyak digunakan di dunia pendidikan saat ini. Pada masa sebelum Perang Dunia II, sosiologi belum dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Skenario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sejak tahun 1950, banyak pelajar Indonesia yang khusus memperoleh sosiologi di luar negeri kemudian mengajarkan ilmu di Indonesia. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Jody Gondo Kusumo dengan judul Sosiologi Indonesia 1946 yang memuat beberapa pengertian mendasar dari sosiologi. Sekitar tahun 1950 muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono yang merupakan sebuah ikatan kuliah sosiologi mahasiswa. Selanjutnya bermunculan buku-buku sosiologi baik yang ditulis dan orang Indonesia mampu berterjemah dari bahasa asing. Tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Selo Soemanjan. Selain banyak menulis buku sosiologi,
Suemanjan juga mengajarkan sosiologi di Universitas Indonesia (UI) dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di universitas tersebut. Perannya yang besar membuat Suemanjan dikenal seorang bapak sosiologi Indonesia. Peran sosiologi. Dalam uraian sebelumnya kita telah membahas mengenai pendapat Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim mengenai pengertian sosiologi. Selain ketiga tokoh tersebut, terdapat tokoh-tokoh lainnya yang memberikan definisi tentang sosiologi, antara lain sebagai berikut. Max Weber, sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Petrim Sorokin, sosiologi mempelajari hubungan dan mempengaruhi timbal balik antara aneka macam dan gejala-gejala sosial. William F. Cockburn dan Meyer F. Nim of Sosiologi adalah tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Anthony Giddens, sosiologi merupakan studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Suarjono Suekanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sheila Sumanjan dan Soliman Suemarti, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Joseph Rocket dan Ronald Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Yang selanjutnya ada objek kajian sosiologi. Sebagai bagian dari ilmu sosiologi, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. J.J. Gilin dan J.P. Gilin mengangkatkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, memfokuskan studinya pada A. Hubungan timbal balik antar manusia satu dan manusia lainnya. B. Hubungan antara individu dan kelompok. C. Hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. D. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Max Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Namun, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh lainnya adalah tindakan bunuh diri karena penyakit menahan bukan merupakan tindakan sosial, namun bunuh diri akibat merasa bersalah atau merupakan tindakan sosial. Sunarto 2004. Weber ingin menekankan bahwa tindakan tertentu dapat memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Sama-sama menanam bunga, kedua tindakan tersebut memiliki makna yang berbeda bagi pelakunya. Hal tersebut penting karena tujuan sosiologi adalah memahami first-hand alasan suatu tindakan sosial memiliki dan akibat tertentu. Max Weber mengelompokkan tindakan sosial dapat dikelompokkan menjadi keempat, yaitu tindakan sosial tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai. C. Wings Mills. Pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosiologi. Sociological Imagination adalah buku The Sociological Imagination 1959. Mills menyebutkan bahwa imajinasi sosiologi diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia. Personal trouble adalah masalah pribadi dan merupakan ancaman terhadap nilai yang didukung pribadi. Contohnya, kota yang berpenduduk 100.000 jiwa hanya memiliki seorang pengangguran.
Dalam pandangan Peter L. Beger, pokok bahasa sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Seorang sosiologi harus bisa menyikap berbagai fenomena yang menjadi suatu realita yang tidak terduga. Hal ini disebabkan realitas sosiologi adalah sebuah bentukan dan bukan sesuatu yang ada begitu saja, sehingga harusnya dilihat secara objektif. Berikutnya ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Apakah sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan? Pengetahuan muncul karena adanya rasa ingin tahu tentang hal-hal dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat saja dengan mulai mengamati gejala sosial di masyarakat. Sistematis berarti ada urutan-urutan tertentu yang bisa menggambarkan garis besar apa yang ada dalam sebuah pengetahuan. Selain sistematis, pengetahuan tersebut juga harus selalu dapat diperiksakan, diselidiki dengan kritis oleh para atau setiap orang yang ingin mengetahuinya. Penyelidikan harus berdasarkan metode-metode ilmiah. Dengan demikian, setiap ilmu pengetahuan memiliki beberapa unsur pokok yang tergabung dalam satu kebulatan, yaitu pengetahuan knowledge tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran dan dapat diselidiki oleh orang lain atau umum, objektif. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Praktisi tidak menjadi perhatian utama. Sosiologi merupakan ilmu terapan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni karena sosiologi memiliki pengetahuan knowledge sistematis dan objektif. Fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi sangat penting, keutamaan berkait dengan penelitian, pengolahan, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang pertama ada untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap pencernaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Yang kedua ada untuk penelitian. Dengan penelitian akan terperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosiologi yang baik. Yang ketiga ada untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai berbasis data dan sumber berlangsung advokasi kebijakan dalam isu-isu publik seperti pembunuhan, pertanian, dan pelayanan atau konflik horizontal di masyarakat. B. Peran sosiologi. Sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat. Peran ini dilihat dari peran para sosiologi. Yang pertama ada sosiologi sebagai ahli riset. Seperti ilmuwan lainnya, sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penguatan atau penggunaan data. Oleh karena itu, sosiologi melakukan riset ilmiah. Dengan berkaitan dengan hal ini, seorang sosiologi harus mampu meluruskan berbagai anggapan-anggapan keliruan yang berkembang dalam masyarakat. Seorang sosiologi juga dapat memberikan informasi dari hasil kajian tentang gejala sosial dan masalah yang timbul di masyarakat secara objektif maupun rasional. 2. Ada sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperbaiki pengaruh kebijakan yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. 3. Ada sosiologi sebagai praktisi. Berbagai sosiologi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberikan saran-saran, misalnya penyelesaian masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, hubungan antara kelompok, antara organisasi. Ada sosiologi sebagai guru atau pendidik. Merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiologi.
Berikutnya ada hubungan sosiologi dengan ilmuwan lain. Seorang sosiologi seperti psikologi, antropologi, ilmuwan politik, ahli ekonomi, ahli ilmuwan sosial lainnya mempelajari perilaku sosial dan perbuatan sosial. Anderson 2007. Itu unit analisis seorang sosiologi adalah masyarakat. Orang cenderung berpikir perilaku seorang sosiologi berasal dari kepribadian dan motivasi yang berbeda. Dari sudut pandang sosiologis, penjelasan psikologis tidak salah, hanya kurang lengkap. Seorang sosiologi juga belajar budaya seperti seorang antropologis. Antropologis adalah studi tentang budaya manusia. Seorang antropologi melihat budaya sebagai dasar bagi masyarakat, mempelajari bagaimana orang hidup dalam berbudaya berbeda, dan bagaimana budaya berkembang. Seorang sosiologi tertarik pada semua lembaga sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu, ilmuwan politik dan ekonom mempelajari lembaga sosial tertentu yang membentuk pelaku politik dan ekonomi masing-masing. Sosiologi juga berbeda dengan sejarah. Sosiologi merupakan melalui proses masyarakat yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi berbeda. Sementara itu, sejarah mengamati berbagai kejadian atau peristiwa yang dialami manusia pada masa silam, pencarian hubungan antar peristiwa-peristiwa tersebut. Sekian pembahasan dari video saya. Maaf jika ada salah kata atau salah dalam pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.